Di sebuah desa kecil bernama Karangjaladri, ada sebuah warung sate yang selalu ramai setiap malam, meski letaknya berada jauh dari jalan utama. Warung itu berdiri di tepi hutan bambu yang gelap, tempat angin sering membawa suara-suara aneh yang tidak jelas sumbernya. Pemilik warung itu bernama Pawira, seorang lelaki parubaya dengan senyum yang selalu tampak dipaksakan, seolah-olah ada sesuatu yang ditahannya di balik bibirnya. Dari luar, warung itu tampak biasa saja, atap seng, lampu redup, dan papan kayu yang bertuliskan, "Sate Wira, asli nikmat." Namun bagi warga desa, warung itu bukan sekadar tempat makan. Ia adalah misteri yang tidak pernah berhasil mereka pecahkan. Setiap malam, asap dari pembakaran sate selalu menguar dengan wangi yang aneh. Bukan bau ayam, bukan bau kambing, dan bukan pula bau daging yang dikenal manusia. Aromanya gurih, menusuk hidung, dan bisa membuat orang yang sebelumnya tidak lapar tiba-tiba ingin mencicipinya. Yang lebih mengherankan lagi, pengunjung warung itu hampir semuanya pendatang, para sopir, orang kota yang sedang lewat, atau pedagang keliling yang sedang istirahat. Jarang sekali ada warga desa yang makan di sana, bukan karena tidak mau, tetapi karena takut. Sebab selama bertahun-tahun, ada serangkaian kejadian aneh yang menghantui desa Karangjaladri. Burung-burung gagak yang biasanya hanya terdengar di pagi hari, kini berkeliaran di malam hari. Mereka bertengger di atap warung Pawira, berkerumun dalam jumlah puluhan, bahkan kadang ratusan. Suara mereka mencekik malam, parau, rendah, dan seolah memberi peringatan. Banyak warga yang mengaku melihat gagak-gagak itu mengawasi warung tanpa berkedip, seperti penjaga setia sebuah ritual kelam. Ada pula kabar yang lebih menakutkan. Beberapa hewan ternak warga ditemukan mati dengan kondisi aneh, tanpa darah, seolah habis disedot. Lalu, beberapa orang pendatang yang pernah terlihat makan di warung Pawira dikabarkan menghilang keesokan harinya ketika melintas kembali melewati desa tersebut. Tidak ada jejak, tidak ada laporan, hanya hilang. Warga desa tak berani menuduh, tapi juga tak bisa menepis firasat buruk yang terus menguat. Apalagi ketika seorang pemuda desa pernah mengintip warung itu dari kejauhan lewat sela-sela bambu. Ia bersumpah melihat bayangan hitam sebesar manusia, dengan sayap yang menutupi separuh warung. Bayangan itu berdiri tepat di belakang Pawira, seolah mengawasinya memasak. Sejak itu, rumor mulai menyebar. Warung itu bukan usaha biasa, tapi tempat pesugihan. Dan yang disajikan bukan sate ayam, bukan sate kambing, melainkan sate gagak, hasil perjanjian dengan makhluk gaib penjaga hutan. Namun tidak ada yang berani membuktikan. Hingga suatu malam, seorang remaja bernama Tegar, yang terkenal nekat dan gemar menantang rasa takut, memutuskan untuk menyelidiki sendiri apa yang sebenarnya terjadi di warung itu. Dan malam itu akan menjadi awal dari teror yang tak pernah bisa ia lupakan. Tegar berjalan sendirian menuju warung sate itu, ditemani cahaya bulan yang pucat dan suara bambu yang bergesekan seperti bisikan orang tua yang sedang mengumpat. Malam itu ia sengaja menunggu hingga mendekati tengah malam, waktu yang menurut warga desa adalah saat aktivitas gaib paling kuat terjadi di sekitar warung Pawira. Dari kejauhan, ia sudah melihat kepulan asap mengepul tinggi. Anehnya, asap itu tidak putih seperti asap pembakaran biasa, melainkan hitam pekat, seolah berasal dari sesuatu yang tidak seharusnya dibakar. Tegar mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi mata, namun semakin dekat ia melangkah, semakin tebal aroma yang menyengat hidungnya. Aroma sate itu tidak wajar, wangi itu gurih dan manis, tetapi ada sesuatu yang amis, seperti daging yang tidak pantas dimakan manusia. Tegar menahan napas sesaat, lalu terus berjalan. Ia melihat warung itu lebih jelas. Lampu kuning gantung berayun pelan meski angin seakan berhenti. Sementara itu, di atapnya, puluhan gagak bertengger, menghadap ke satu titik, ke arah Pawira. Mereka tidak berbunyi, tidak bergerak, hanya menatap. Pawira sedang memasak dengan gerakan yang sangat cepat, terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Tangannya memutar, membalik sate, menabur bumbu. Semuanya begitu gesit dan ritmis, seperti sedang menarikan gerakan ritual. Matanya kosong, tidak memandang kemanapun, tetapi wajahnya tersenyum kaku. Tegar menelan ludah,
Ia berdiri di balik rumpun bambu, berusaha tidak terlihat. Tiba-tiba, dari dalam warung, terdengar suara gedebuk berat. Seperti ada sesuatu jatuh. Pak Wira tidak bereaksi. Ia tetap mengipas sate seolah-olah suara itu sudah biasa. Kemudian suara lain menyusul. Kruk, krak, kerak. Suara tulang patah, atau sesuatu yang digiling. Tegar menajamkan pendengaran. Dari celah kayu warung yang terbuka sedikit, ia melihat bayangan gelap bergerak di lantai. Bentuknya tidak jelas, tetapi besar, dengan sesuatu yang menyerupai sayap terseret di lantai. Tegar menahan napas. Apa itu? Dan saat itu juga, sesuatu menatap balik dari dalam celah kayu itu. Dua mata merah, kecil, menyala, setajam bara api. Mata itu bergerak cepat, lalu perlahan mendekat. Tegar mundur langkah demi langkah, namun matanya tidak mampu lepas dari tatapan itu. Ada sesuatu yang memanggilnya. Suara samar di kepalanya. Lapar. Tegar hampir menjatuhkan dirinya karena kaget. Ia menutup mulut agar tidak berteriak. Tapi suara itu muncul lagi. Lebih jelas. Berbisik langsung di benaknya. Lapar, datang sini. Lebih dekat. Tegar meraih amulet kecil pemberian neneknya yang selalu ia pakai di leher. Ia tidak tahu apa kegunaannya sebenarnya. Tapi nenek selalu bilang, kalau kau pergi ke tempat yang gelap, pakai ini. Jangan dilepas. Sambil merasakan ketegangan di dadanya, ia melihat Pak Wira berhenti mengipas sate. Lelaki itu menoleh perlahan ke arah hutan bambu. Ke arah Tegar, senyumnya melebar. Terlalu lebar untuk mulut manusia. Sampai pipinya seperti retak. Keluar. Nak, suara Pak Wira serak. Tapi jelas. Sate baru matang. Gagak-gagak di atap mulai berbunyi serempak. Suaranya tidak seperti burung, melainkan seperti anak kecil yang mengerang. Tegar merinding. Ia mundur perlahan. Tapi seakan-akan lantai tanah di bawah kakinya menjadi berat, seperti menahannya untuk tetap tinggal. Lalu, warung itu berubah. Lampu gantung berkedip-kedip. Lalu mati. Asap hitam mengepul keluar begitu kuat hingga menutupi hampir seluruh bagian warung. Dari dalam asap itu, sesuatu berdiri, tinggi, lebih tinggi dari manusia. Tegar hanya melihat siluetnya, sosok hitam, kurus, dengan sayap gagak yang mengembang, dan paruh panjang yang meneteskan darah hitam pekat. CCVV itu berjalan mendekati Pak Wira, dan saat Tegar sedang gemetar tidak mampu bergerak, ia melihat Pak Wira menundukkan kepala, seolah memberi hormat kepada makhluk itu. Seperti seorang hambanya yang setia menunggu perintah, makhluk itu lalu mengangkat kepala dan menatap Tegar. Tatapannya menembus pekatnya malam, menembus jantung Tegar. Untuk pertama kalinya, Tegar merasakan dingin yang menusuk tulang, dingin yang menghisap hidupnya perlahan. Ia tahu satu hal, pesugihan sate gagak itu nyata, dan ia telah melihat terlalu banyak. Tepat sebelum makhluk itu bergerak, Tegar berbalik dan berlari sekencang mungkin. Tidak peduli ranting yang melukai kakinya atau napas yang membakar paru-parunya. Ia hanya tahu satu hal, jika ia berhenti, walau hanya sesaat, ia tidak akan kembali sebagai manusia. Tegar berlari menembus gelapnya malam. Napasnya memburu seperti orang yang hampir tenggelam. Namun meski ia sudah jauh meninggalkan warung itu, suara gagak terus mengikuti dari atas kepalanya. Suara kepakan sayap terdengar berat, bukan seperti burung biasa, melainkan seperti sesuatu yang ukurannya tidak seharusnya bisa terbang. Angin malam berubah dingin menusuk, seperti genggaman tangan mayat yang merayap dari belakang. Hutan bambu di kanan kiri jalan bergerak seolah hidup. Setiap batangnya berayun seperti tangan yang ingin meraih tubuh Tegar. Tegar tidak berani menoleh. Ia tahu, ia merasakan, bahwa makhluk itu mengikuti dari belakang. Setiap langkah yang ia ambil, ada gema berat menyusulnya dengan ritme lambat namun pasti. Duk, duk, duk. Seperti langkah kaki makhluk besar yang sedang mengejar dengan tenang. Tahu bahwa mangsanya tidak akan sempat kabur. Tegar melewati batas hutan dan memasuki jalan desa yang sepi. Lampu-lampu rumah sudah padam. Warga desa tidur lebih awal sejak rumor-rumor tentang warung itu semakin parah. Namun tiba-tiba, langkah Tegar berhenti. Di tengah jalan desa, berdiri sosok perempuan tua dengan rambut putih panjang menyapu tanah. Tubuhnya kurus, matanya redup, namun Tegar mengenalnya. Ia adalah Mbak Sarinah, dukun tua yang rumahnya berada di ujung desa,
terkenal karena bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa. Mbah Sarinah berdiri menghadap Tegar dengan tatapan tajam. Nak, kamu sudah lihat apa yang tidak boleh dilihat. Suara nenek itu dalam dan berat, tidak seperti biasanya. Tegar terengah-engah. Mbah, saya tidak sengaja. Itu makhluk. Mbah Sarinah mengangkat tangan. Jangan sebut namanya, ia akan mendengar. Angin mendadak berhenti, bahkan suara serangga ikut diam. Seolah seluruh desa menahan napas. Kemudian, dari arah hutan, terdengar suara mengepak besar. Buaarrr. Tegar memejamkan mata. Mbah Sarinah merogoh kain selendangnya dan mengeluarkan segenggam abu hitam. Dengan gerakan cepat, ia meniupkannya ke tanah sambil melafalkan mantra kuno yang terdengar seperti bahasa yang tidak pernah dikenal oleh manusia zaman sekarang. Tanah di depan mereka bergetar. Garis cahaya merah menyala melingkari mereka berdua, membentuk semacam penghalang. Tegar terkejut. Mbah, itu apa? Perlindungan sementara, tapi tidak akan bertahan lama. Makhluk itu lapar, dan kau sudah menorehkan namamu dalam ritualnya. Ritual apa? Tegar gemetar. Mbah Sarinah menatap dalam ke mata Tegar. Pesugihan gagak, perjanjian darah. Setiap yang melihatnya akan dianggap tumbal berikutnya. Tegar merasa jantungnya seperti diremas. Mbah, saya harus bagaimana? Saya tidak mau mati. Nak, suara Mbah Sarinah melembut. Makhluk itu tidak selalu membunuh. Terkadang, iya, makan sedikit saja. Tegar merinding. Sedikit, rohmu. Jawab Mbah Sarinah. Ia akan mengambil sebagian, dan kalau ia sudah mencicipi, kau tidak akan pernah lepas darinya. Selamanya menjadi miliknya. Dalam wujud apapun kau hidup. Sebelum Tegar sempat menjawab, suara jeritan gagak terdengar sangat dekat. Begitu dekat hingga bulu kuduknya berdiri semua. KRAAAKK. Atap salah satu rumah warga terbelah. Dan dari dalam kegelapan muncul sosok itu. Makhluk dengan tubuh manusia. Sayap gagak raksasa. Dan paruh panjang yang meneteskan darah hitam. Cahayanya tidak terpantul. Bayangannya tidak menyentuh tanah. Ia seperti kegelapan yang diberi bentuk. Makhluk itu berdiri di luar lingkaran cahaya merah yang dibuat Mbah Sarinah. Ia mencoba masuk, tapi terpantul mundur. Meski begitu, ia tidak marah. Ia hanya menatap Tegar, seolah menunggu waktu. Mbah Sarinah berbisik cepat. Nak, dengarkan baik-baik. Pesugihan itu tidak akan berhenti sebelum perjanjiannya diputus. Dan satu-satunya yang bisa memutusnya. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah. Seperti dua logam beradu. Tegar menutup telinganya. Tapi suara itu masuk langsung ke kepalanya. Mbah Sarinah memegang pundak Tegar erat dan meneruskan. Adalah dengan menghancurkan pusat kekuatannya. Tegar menelan ludah. Pusatnya. Apa itu? Mbah. Mbah Sarinah menatapnya tanpa berkedip dan menjawab pelan. Keranda gagak di belakang warung itu. Dan sebelum Tegar bisa mencerna kata-kata itu, lingkaran cahaya merah mendadak retak, lalu pecah. Makhluk itu tersenyum, dan malam pun berubah menjadi mimpi buruk. Ketika lingkaran pelindung itu pecah, Tegar merasakan seperti ada udara yang tersedot keluar dari tubuhnya. Suasana desa yang tadinya sunyi seolah langsung berubah menjadi medan kematian. Angin berhenti total, tetapi hawa dingin meningkat tajam seperti ada puluhan makhluk tak kasat mata yang melintas di sekeliling mereka. Makhluk itu, yang dipanggil orang-orang sebagai gagak hitam, mengembangkan sayapnya pelan. Bukan untuk terbang, melainkan seperti ritual pembuka sebelum memakan mangsanya. Setiap bulu sayapnya bergerak sendiri, berdesir, mengeluarkan suara lirih seperti bisikan orang-orang yang telah mati. Tegar menahan napas, bersembunyi di belakang Mbah Sarinah. Tapi Mbah Sarinah tetap berdiri tegap meskipun tubuhnya jelas gemetar. Nak, ucapnya lirih. Jangan lihat matanya. Kalau kau lihat matanya langsung, rohmu akan ditarik keluar seperti asap. Tegar mengangguk cepat, menundukkan kepala sedalam mungkin. Namun suara gagak hitam itu membuat kepalanya terasa berat. Seolah ada tangan tak terlihat yang menarik-narik dagunya, memaksanya untuk menatap makhluk itu. Mbah Sarinah meraih pergelangan Tegar. Kita harus ke warung itu sekarang. Pusat kekuatan pesugihan itu tidak jauh dari keranda gagak yang disembunyikan Pawira. Kalau keranda itu tidak dihancurkan malam ini, kau akan diburu seumur hidup. Tegar ingin menjawab,
ingin bertanya bagaimana mungkin mereka bisa melewati makhluk sebesar itu. Tapi tak sempat, gagak hitam tiba-tiba menjerit. KRRRRAAAAKKK. Jeritan itu memecahkan kaca jendela rumah-rumah warga. Genting-genting rooftop pecah, terbang seperti dilempar badai. Para warga yang terbangun hanya bisa menjerit dan mengurung diri, tidak berani mengintip apapun. Mereka tahu, malam itu bukan waktunya manusia berkeliaran. Di balik ketakutan itu, Mbak Sarinah menarik Tegar dan berlari menuju hutan bambu, ke arah warung sate gagak yang menjadi akar dari teror ini. Mereka berdua berlari menembus jalan setapak, sementara suara makhluk itu mengepak-ngepak di belakang, semakin dekat. Tegar hampir tersandung beberapa kali karena tanah yang tidak rata, tetapi amulet di lehernya tiba-tiba terasa panas, seperti memberi kekuatan agar ia tidak jatuh. Begitu tiba di dekat warung, tempat itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bambu-bambu di sekitar warung bergoyang seperti sedang diselimuti badai, padahal tidak ada angin. Gagak-gagak bertengger di seluruh atap, namun kini mereka diam, seolah menunggu sesuatu. Batu itu menghantam ukiran kepala gagak pada keranda. Keranda itu bergetar keras, dan terdengar suara seperti jeritan jauh di dasar bumi. Gagak-gagak di atap warung berkibar panik, terbang ke arah langit bagaikan kabut hitam. Di saat yang sama, dari depan warung, terdengar suara gagak hitam. Kera, suara itu tidak selesai, karena tepat saat makhluk itu hendak menerkam, sebuah cahaya merah, sisa energi mantra Mbak Sarinah, menahannya sejenak. Waktu yang sangat singkat. Nak, cepat, pecahkan semuanya. Mbak Sarinah berteriak. Tegar menghantam lagi. Kali ini berkali-kali, tanpa henti. Brak, 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 BRAAAAK. Kayu keranda mulai retak. Dari retakan itu keluar asap hitam pekat yang berputar-putar seperti ribuan roh yang dibebaskan setelah ratusan tahun terkurung. Tegar terus menghantam. Meski tangannya sudah berdarah. Tiba-tiba, sesuatu menubruk punggungnya. Gagak hitam berhasil menerjang pelindung terakhir dan menyerang. Tubuhnya besar dan berat, membuat Tegar terjerembab. Sayap makhluk itu menutupi pandangan Tegar. Dan dari dekat, paruhnya tampak lebih mengerikan, panjang, patah-patah, meneteskan darah hitam seperti minyak panas. Tegar menjerit, tetapi amulet di lehernya bersinar sangat terang. Makhluk itu terhuyung sejenak, cahayanya membakar sebagian bulu hitamnya. Tegar memanfaatkan detik itu. Ia bangkit, mengambil batu itu lagi, dan menghancurkan keranda dengan seluruh sisa tenaga yang ia punya. BRAAAAAK. Keranda itu pecah menjadi dua. Dari dalamnya keluar teriakan yang sangat panjang, seolah berasal dari ribuan jiwa yang terjebak. Gagak hitam menjerit secara mengerikan. Sayapnya terbakar dari ujung ke ujung. Tubuhnya retak seperti kaca pecah. Ia mengepak liar, tetapi justru semakin hancur. Dan dalam beberapa detik, makhluk pesugihan itu meledak menjadi butiran debu hitam yang beterbangan dan menghilang ke langit malam. Semua gagak jatuh berguguran. Hutan bambu berhenti bergerak. Warung Pawira roboh pelan, seperti bangunan yang kehilangan roh yang menopangnya. Hening, hanya suara napas Tegar dan Mbak Sarinah yang tersisa. Ketika pagi menjelang, warga desa keluar dari rumah mereka. Mereka menemukan puing-puing warung itu. Gagak-gagak mati bertebaran. Dan Tegar yang duduk lunglai sambil memegang amuletnya yang kini retak. Pawira, tidak ada. Ia lenyap bersama makhluk yang ia jadikan tempat bergantung. Sejak saat itu, desa Karangjaladri kembali tenang. Namun Tegar tahu, hidupnya tidak akan pernah sama. Kadang, di tengah malam yang sunyi, ia merasa ada bayangan sayap yang melintas cepat di luar jendelanya. Tidak menyerang, hanya mengawasi. Seolah mengingatkan, perjanjian pesugihan telah putus, tapi bekasnya tetap melekat di jiwa yang pernah disentuh kegelapan. Dan Tegar menjadi saksi, bahwa kelezatan yang datang dari kegelapan selalu menuntut harga lebih mahal daripada emas. Sebuah harga yang tidak semua orang mampu bayar.